Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dedi Priyantoro dengan NPM 1913 03 10 50. Pada video kali ini saya akan membahas tentang laporan hasil observasi pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Darul Amal Metro yang telah saya lakukan. Baiklah, langkah pertama yaitu kita akan membahas latar belakang. Salah satu masalah fundamental di dalam sistem pendidikan nasional adalah sulitnya memperoleh informasi keuangan sekolah yang terstandarisasi. Oleh karena itu, pembenahan manajemen keuangan sekolah harus dimulai dengan cara menyusun teknik-teknik pengelolaan keuangan sekolah yang komprehensif, sesuai dengan standar akuntansi dan keuangan yang berlaku secara umum. Keuangan merupakan suatu masalah yang cukup besar di sekolah. Jadi dengan latar belakang ini, saya melakukan observasi terhadap pembiayaan pendidikan di MA Darul Amal Metro. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan yang pertama yaitu dari mana sajakah sumber pembiayaan di MA Darul Amal Metro. Dan permasalahan yang kedua yaitu bagaimanakah pengelolaan pembiayaan pendidikan di MA Darul Amal. Dan yang ketiga yaitu keuntungan apa saja yang didapatkan oleh siswa MA Darul Amal Metro. Dan yang terakhir yaitu bagaimana pelaksanaan dan evaluasi pembiayaan di MA Darul Amal Metro. Lalu pada slide selanjutnya yaitu langsung saja masuk ke pembahasan yaitu sumber pembiayaan di MA Darul Amal Metro. Nah, sumber pembiayaan pendidikan pada MA Darul Amal Metro ini didapatkan oleh dua sumber, yaitu dana BOS dan uang komite sekolah. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa besarnya bantuan dana BOS di MA Darul Amal ini sebesar 404.250.000 per semesternya. Sehingga dalam waktu 1 tahun diperoleh bantuan dana BOS sebesar 808.500.000 rupiah per tahunnya. Dan untuk uang komite sekolah itu sendiri, di MA Darul Amal Metro ini sebesar 90.000 per siswa dan terdapat 543 siswa sehingga diperoleh dana sebesar 48.870.000 per semesternya. Selanjutnya yaitu pengelolaan pembiayaan di MA Darul Amal Metro. Nah, pembiayaan muncul sebagai input yang tidak digunakan untuk setiap pendidikan. Tidak hanya terkait dengan mengetahui ataupun menganalisis sumber dana, melainkan juga bagaimana cara penggunaan dana yang efektif dan efisien. Lalu bagaimanakah pengelolaan pembiayaan di MA Darul Amal Metro ini? Pengelolaan pembiayaan di MA Darul Amal Metro ini disesuaikan dengan anggaran dana BOS. MA Darul Amal ini menggunakan rencana anggaran pendapatan belanja sekolah atau RABBS yang mencakup 8 standar pendidikan. Yang selanjutnya itu keuntungan yang didapatkan siswa MA Darul Amal Metro. Jadi keuntungan apa saja sih yang didapat dari siswa MA Darul Amal Metro ini? Keuntungan yang pertama yaitu adalah tingkat akreditasi. MA Darul Amal ini sudah mendapatkan tingkat akreditasi A pada jenjang pendidikannya, sehingga merupakan suatu keuntungan bagi siswa MA Darul Amal tersebut. Nah, keuntungan lainnya juga terdapat fasilitas sekolah yang sangat mumpuni, terutama pada fasilitas olahraga yang lengkap dalam semua bidang atletik, sehingga hal ini menyebabkan siswa dapat melatih skill non-akademik agar mampu memberikan prestasi kepada jenjang pendidikan yang diampuhnya. Selain fasilitas olahraga juga, fasilitas gedung yang memiliki 4 lantai dan dilengkapi dengan full AC dan proyektor merupakan sebuah keuntungan bagi siswa dikarenakan dapat menunjang kegiatan belajar mengajar. Ketika kelas dirasa nyaman, maka proses belajar juga akan dirasakan nyaman oleh para siswa dan tenaga pengajar. Untuk selanjutnya itu adalah pelaksanaan pembiayaan di MA Darul Amal Metro. Nah, penyaluran dana BOS pembiayaan di MA Darul Amal Metro ini mengikuti komponen ketentuan dana BOS. Di antaranya yang pertama yaitu pengembangan perpustakaan, kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan evaluasi pembelajaran, pengelolaan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan manajemen sekolah, langganan daya dan jasa, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah, pembayaran honor, dan yang terakhir yaitu pembelian atau perawatan alat multimedia pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu adalah evaluasi pembiayaan di MA Darul Amal Metro. Nah, evaluasi pembiayaan ini dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, maka diperoleh evaluasi pembiayaan di MA Darul Amal Metro ini dalam faktor internal terdapat yayasan, komite, kepala madrasah, bendahara, dan staf. Sedangkan untuk evaluasi dari faktor eksternal yaitu terdapat wali murid.
Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dan tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah. Sumber pembiayaan pendidikan pada MA Darul Amal ini didapatkan oleh dua sumber, yaitu dana BOS dan uang komite sekolah. Sedangkan untuk pengelolaan pembiayaan di MA Darul Amal Metro ini disesuaikan dengan anggaran dana BOS. MA Darul Amal ini menggunakan rencana anggaran pendapatan belanja sekolah RAPBS yang mencakup 8 standar pendidikan. Lalu keuntungan yang diperoleh dari para siswa itu yaitu fasilitas yang mumpuni dari segi akademik maupun non-akademik, sehingga dapat meningkatkan prestasi siswa tersebut. Dari hasil observasi yang telah dilakukan juga dapat disimpulkan bahwa proses pembiayaan pendidikan di MA Darul Amal Metro ini sudah dilaksanakan dengan cukup baik dengan mengikuti ketetapan pemerintah yang telah disesuaikan. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.